Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Mono Arfa diberhentikan oleh sejumlah pengurus dalam rapat Mahkamah Partai. Suharso dicopot dan digantikan oleh anggota One Team Press Mardiono sebagai PLT Ketua Umum. Pencopotan Suharso dinilai ilegal oleh loyalisnya karena melanggar ADART partai. Apakah perpecahan di tubuh Partai Ka'bah akan berimbas pada elektabilitas P3 di pemilu 2024? Untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Wakil Ketua Umum P3 Arsul Sani. Selamat sore Pak Arsul. Selamat sore Rifana, selamat sore Mas Adi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno. Selamat sore Mas Adi. Selamat sore Rifana, selamat sore Bang Arsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung ke Pak Arsul. Pak Arsul, ini apa alasan pencopotan Suharso Mono Arfa sebagai Ketua Umum P3? Kenapa pengurus P3 mau dan berkeinginan bersikukuh mengganti Pak Suharso dari kursi Ketua Umum? Ya, seperti yang tadi telah saya sampaikan, di kami di internal itu kan ada concern, ada kekhawatiran. Ya, mungkin ini efek dari dirilisnya begitu banyak survei yang menunjukkan bahwa elektabilitas P3 sebagai partai politik ini kok nggak ngangkat-ngangkat. Apalagi kalau kemudian ya disertai dengan ulasan bahwa P3 itu terancam atau amat terancam tidak lolos dari Senayan. Karena itu kemudian timbul pikiran-pikiran kalau begitu kita harus melakukan berbagai langkah konsolidasi yang lebih masif, lebih intensif. Yang salah satu bentuknya kemudian adalah adanya keinginan ya sebenarnya sudah lama agar ada pemisahan antara top eksekutif partai dengan yang sedang menjabat di pemerintahan maupun yang ada di katakanlah jabatan yang substansial lah di Senayan inilah itu. Oke, jadi ini murni karena faktor elektoral P3 di bawah kepemimpinan Suharso Mono Arfa tidak menunjukkan perbaikan tapi malah justru menurun begitu ya, karena mungkin Pak Suharso Mono Arfa dianggap lebih sibuk menjadi Menteri Bappenas sehingga harus ada pemisahan jabatan antara Suharso Mono Arfa sebagai Menteri Bappenas dengan Suharso Mono Arfa sebagai Ketua Umum begitu ya Pak Arsul ya. Jadi salah satu harus dilepas. Iya tentu ada begitu, tetapi kan yang dinamakan di partai politik itu kan riak-riak ada, sudut pandang yang lain ada, dan bahkan juga gerakan itu ada. Tetapi bahwa yang bagi kami, bagi Dewan Pimpinan Wilayah itu ya saya kira yang paling utama bukan soal riak-riak yang kemarin-kemarin itu katakanlah mendominasi pemberitaan itu Nana. Oke, riak-riak ini apa? Karena riak-riak itu kan cukup mendominasi di pemberitaan. Apakah selain faktor elektoral, masalah personal seorang Suharso Mono Arfa juga menjadi sorotan di internal partai itu yang masuk riak-riak begitu Pak Arsul? Ya kan ada, saya tidak menutupi lah, saya tidak untuk mengatakan bahwa hal-hal yang terkait dengan personal itu tidak ada juga nggak pas. Ada. Kemudian yang terkait dengan isu gratifikasi itu juga ada gitu ya. Dan yang lebih penting lagi yang terkait dengan persoalan konsolidasi yang dianggap keputusan-keputusan tentang struktur partai di sejumlah daerah itu tidak pas. Itu memang ada soal itu. Tetapi itu bukan yang kemudian menjadi dasar tadi malam di 30 dari 34 Dewan Pimpinan Wilayah itu di dalam mengambil keputusan. Inginnya dari awal itu bahwa partai itu supaya lebih punya ruang untuk bisa mengekspresikan sikap politik, pandangan politik, kerja-kerja politiknya ketika yang menjabat sebagai top eksekutif partai itu fokus sepenuhnya menjalankan kerja-kerja kepartian tidak disertai dengan kerja-kerja di tempat lain, baik di eksekutif maupun di legislatif. Baik, saya mau ke Mas Adi. Mas Adi, alasan-alasan yang tadi disampaikan oleh Pak Arsul Sani, menurut Anda rasionalkah? Karena ada beberapa alasan yang memang tampaknya sudah sekian lama. Karena elektoral P3 ternyata di bawah kepemimpinannya Pak Suharso ini tidak kunjung meningkat begitu ya, dan beliau juga tampaknya sibuk juga sebagai Menteri Bappenas. Terus ada masalah-masalah seperti masalah personal yang tadi disebutkan oleh Pak Arsul. Itu alasan-alasan yang rasional atau memang ingin ada kudeta saja, ingin ada pergantian kekuasaan saja di internal P3 Mas Adi? Ya argumen itu tentu rasional. Jadi
partai harus jawab karena Partai Persatuan Pembangunan itu terancam tidak lolos ambang batas parlemen di 2024. Tapi kan kalau tidak ada momentum politik yang harus membuat ketua umum itu dicopot, ini nggak mungkin terjadi, Rifana. Apa momentum politiknya? Ini tentu tidak terlepas dari slip tongue, ya, keseliruan berakibat fatal yang dilakukan Pak Soeharto terkait dengan kiai kan melukai begitu banyak kader P3. Kita tahulah bahwa basis konstituen P3 itu adalah mereka tersebar itu banyak kader nasional, terutama pertanian Jawa. Yang kedua, banyak juga pengurus itu adalah Pak dan secara tidak langsung ketika menyinggung soal amplop Pak Kiai, Pak Soeharto kan sebenarnya telanjang terus pengurus P3 banyak. Ini yang saya sebut sebagai trigger bahwa Pak Soeharto dianggap fatal, blunder, dan tentu saja ini justru jauhkan P3 konstituen kalangan Islam tradisional, ulama dan menteri. Baru kemudian bangunlah argumen yang selama ini memang itu cukup juga yang membuat elektabilitas P3 misalnya nggak naik ketika survei hanya 20, dan itu patut diwaspadai oleh P3 karena di 2024 banyak partai yang lain yang siap tapi bertaruh. Jadi saya alasan utama kan primer adalah soal keseliolitan sampai amplop. Baru yang itu adalah hanya 10 di mana. Oke, saya tidak bisa begitu mendengar suara Anda, Mas Adi. Tampaknya komunikasinya kurang baik, gitu ya. Saya ingin kembali lagi ke Pak Arsul. Jadi menurut Mas Adi, momentumnya adalah slip of tongue dari Ketua Umum Anda, Pak Suharto Mono Arfa, soal amplop Kiai. Jadi itu adalah momentum, itu adalah trigger yang kemudian menjadi puncak beliau ini harus diganti dari posisi Ketua Umum. Tapi saya ingin tanya, Pak Arsul, kalau kita berkaca ke belakang, pemilihan Pak Suharto Mono Arfa menjadi Ketua Umum P3, ini kan pasti ada restu, ada campur tangan dari kekuasaan. Sekarang ini pada saat proses penggantian ataupun pencopotan Pak Suharto, ada intervensi, ada restu dari kekuasaan, Pak Arsul? Kok pertanyaannya seperti itu? Sepertinya P3 itu tidak punya otonomi sebagai partai politik. Saya kira nggak seperti itulah. Tetapi bahwa ya di kalangan kami internal P3 itu juga kira-kira kalau mau mengangkat top eksekutif, saya kira termasuk ketika itu Pak Soeharto, sekarang Pak Mardiono, itu kan tentu juga tidak bisa dipungkiri sebagai sebuah realitas politik. Kami melihat apakah sosok yang kami ajukan ini juga sosok yang tentu bisa diterima oleh lingkaran kekuasaan maupun para pimpinan partai politik yang lain dalam konteks pergaulan. Ya, nah kami punya keyakinan Pak Mardiono punya akseptabilitas yang tinggi lah ya. Beliau kebetulan yang nanti pada saatnya mungkin bisa jadi juga akan harus mengundurkan diri ya setelah berkonsultasi dengan Presiden sebagai anggota One Team Press. Tetapi akseptabilitasnya di kalangan pimpinan partai politik yang lain saya kira juga bagus karena beliau itu koordinator KIB dari P3 ya yang ditunjuk oleh Pak Soeharto. Itu. Oke, selain punya akseptabilitas kepada ketua umum partai yang lain dan juga mungkin di internal, Pak Arsul, apa kelebihannya Pak Mardiono? Apakah posisi Pak Mardiono sebagai One Team Press ataupun wakil sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini juga seolah representasi ataupun restunya kekuasaan, restunya Presiden begitu terhadap penggantinya Pak Soeharto, Pak Arsul? Saya kira begini Nana, Pak Soeharto ini bukan orang baru di P3. Beliau ini kader yang berangkat dari bawah, dari mulai pengurus Dewan Cabang, DPC, tingkat kabupaten, ya, kemudian menjadi bendahara di Dewan Pimpinan Wilayah, menjadi ketua DPW Banten, kemudian wakil ketua umum dan ketua Majelis Pertimbangan. Jadi sudah lebih dari 20 tahun beliau berkarir di P3 dan selama ini tidak pernah menduduki jabatan publik kecuali di periode ini dipercaya oleh Pak Jokowi sebagai salah satu anggota Impres. Ya. Jadi tentu ada hubungan yang baik dengan Pak Jokowi itu tidak bisa dipungkiri, tetapi juga jangan membayangkan bahwa kemudian Pak Jokowi itu ikut campur dalam urusan ini, tidaklah. Beliau
presiden yang bisa menjaga mana yang merupakan wilayah hak otonomi partai politik dan mana yang merupakan katakanlah wilayah otoritasnya presiden. Oke, Pak Arsul, tapi dengan sosok Pak Mardiono ini Anda dan juga teman-teman P3 yang lainnya yakin, optimis bahwa presiden akan menerima sosok Mardiono sebagai PLT Ketua Umum? Kami tentu harus punya keyakinan kalau beliau dipercaya sebagai one team press dan selama ini ya komunikasi yang saya lihat antara Pak Mardiono dengan Pak Jokowi itu cukup baik ya. Kami tidak pernah mendengar suara-suara sumbang terkait Pak Mardiono ya, baik kinerjanya sebagai one team press maupun kehidupan pribadinya ya tentu kami harus berhusnudon bahwa beliau di mata katakanlah lingkaran kekuasaan maupun pimpinan partai politik yang lain itu akan bisa diterima dengan baik. Baik, saya ingin tanya ke Mas Adi. Mas Adi, tadi kalau Pak Arsul mengatakan optimis bahwa Pak Mardiono ini akan bisa diterima dengan baik, begitu ya di lingkungan partai-partai politik lainnya ataupun diterima dengan baik oleh Presiden Jokowi. Karena Presiden Jokowi kan butuh dukungan politik, stabilitas politik dan P3 adalah salah satu partai pendukungnya. Tapi saya ingin tanya, apakah menurut Mas Adi restu presiden ini sangat menentukan nasibnya P3? Artinya Mukernas ini memang ada restunya presiden. Presiden menginginkan pergantian kekuasaan, pergantian kepemimpinan di internal P3, Mas Adi. Bagi saya agak rumit sebenarnya untuk mengurus intervensi kekuasaan dalam konteks Soeharto ya, Rifana. Karena soal dukung capres. Kalau tiga misalnya seperti 2014 yang lalu, intervensi kekuasaan sangat kentara. Karena partai misalnya Surya Dharma Ali itu dikudeta oleh Romi karena Surya dianggap nyeleweng, lebih mendukung ketimbang Jokowi. Jadi kalau di situ ada intervensi. Tapi kalau soal Pak Soeharto, saya kira ini murni keseliau yang membuat begitu banyak elit dan kader-kader P3 itu tersinggung. Coba bisa bayangkan, Rifana. Partai P3 ini adalah partai Islam, mengakar di struktur pemilih-pemilih Islam tradisional berbasiskan pesantren, ulama dan kiai. Tiba-tiba ketua umumnya singgung soal kiai itu dalam pesantren sebagai bentuk penghormatan terhadap Pak Kiai yang kita istilah bisa diomongkan seakan-akan itu adalah sogok politik yang diberikan oleh elit negara ini kepada Pak Kiai. Oke, baik. Itu kan yang kemudian membuat banyak orang kader konstituen yang dibawa. Makanya banyak tensi dan demonstrasi di berbagai tempat itu karena mereka marah. Ini ketua basis konstituennya Islam, pesantren, tapi kok seperti orang paham politik. Inilah yang kemudian membuat kenapa dalam rakernas di Banten kemarin, Pak Asrul dengan kawan-kawan yang lain itu memberhentikan Soeharto, kemudian sebagai PLT. Tentu untuk menyelamatkan P3 hadapi pemilu 24 sekitar 2 tahun. Untuk konfliknya jauh-jauh hari, Rifana. Masih ada 2 tahun. Kalau konfliknya tahun depan, nggak rumit sebenarnya bagi P3 untuk bisa lolos 2024. Ini bisa rekap biasanya panjang. Kalau kita mengacu pada undang-undang partai politik, ini pasti diminta untuk islah melalui mahkamah partai. Tapi konflik partai di berbagai tempat agak sulit untuk diselesaikan di internal. Pasti ujungnya akan ada pengadilan nanti. Banding lah, kemudian peninjauan kembali dan seterusnya. Seperti konflik yang terjadi pada Partai Demokrat yang saya hitung kurang lebih setahun memakan waktu. Ini yang saya kira pergantian Soeharto ke Mardiono misalnya, ini tentu menjadi babak baru, tantangan baru bagi P3. Karena dalam berbagai kesempatan politik misalnya kita bisa lihat, siapapun politik ini untuk melakukan konsolidasi secepat mungkin, terutama untuk menangkap tadi dinamika politik yang terus berkembang menghadapi 2024 bergerak cepat. Mas Adi. Bagi P3 itu fokus bagaimana partai ini sukses, kemudian siapa yang paling legitimate, dan mempersiapkan lolos pileg. Oke. Selesai urusan pilpres. Oke, Mas Adi. Mas Adi, saya harus potong di situ ya. Karena sekali lagi saya tidak bisa begitu mendengar suara Anda, tapi saya harus tanya ini hal penting, Mas Adi. Jadi menurut Anda tidak ada restu, tidak ada intervensi kekuasaan pada saat pemulusan pergantian kepemimpinannya Pak Harso ini ya? Jadi ini murni dari internal begitu?
saya kira clear karena isunya tidak ada dukung-mendukung soal kekuasaan politik. Murni keseliau lidah yang dilakukan Soeharto yang dianggap para kiai dan para ulama terkait dengan amplop itu. Oke, nanti kita akan bahas lebih dalam soal prosesnya, proses pencopotannya. Karena ini banyak pro dan juga kontra, ada perbedaan pendapat. Tapi saya harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Ada Wakil Ketua Umum P3 Arsul Sani dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno. Saya mau lanjut lagi ke Pak Arsul. Pak Arsul, ini proses pencopotan Pak Soeharto sebagai Ketua Umum ternyata tidak serta-merta diterima oleh semua pihak. Ada beberapa loyalis ataupun pengurus DPP yang mengatakan bahwa prosesnya ilegal karena undangannya tidak diteken oleh Ketua Umum dan Sekjen tapi diteken oleh Anda. Pak Arsul, bagaimana menjawab ketidakabsahan Mukernas P3 ini? Soal legalitas Mukernas P3 ini, Pak. Iya, begini. Di P3 itu sebagai sebuah konvensi praktek di kepartean, itu bahkan kadang-kadang undangan itu ya hanya disampaikan via WhatsApp, ya itu rapat pengurus harian dan lain sebagainya. Yang pasti nggak ada tanda tangan lah dan kita juga tidak memastikan betul itu apakah dari dibuat oleh katakanlah sekjen atau tidak. Tapi itu hal yang biasa, saya biasa menerima. Nah, kalau kemudian kemarin karena memang siapnya mendadak dan Pak Sekjennya sedang ada di luar kota, kan tidak mungkin kemudian diteken oleh Pak Sekjen gitu ya. Nah, jadi maka yang meneken ya tentu adalah saya kebetulan sebagai Wakil Ketua Umum dan Wakil Sekjen. Dulu itu Nana ya pada saat Pak Harso diangkat sebagai PLT Ketua Umum menggantikan Mas Romi, itu bahkan sangat banyak yang bilang tidak sesuai dengan anggaran dasar karena Pak Soeharto posisinya waktu itu Ketua Majelis Pertimbangan, sedangkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya itu secara jelas mengatakan hanya Wakil Ketua Umum yang bisa menggantikan ya Ketua Umum yang berhalangan ya atau mengundurkan diri ya. Tetapi toh pada akhirnya pada saat itu dengan fatwa Majelis Syariah ya yang kemudian dibenarkan oleh Mahkamah Partai, Pak Harso yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga saat itu tidak bisa menjadi PLT Ketua Umum akhirnya bisa. Apalagi ini cuma sekedar undangan gitu loh. Jadi di dalam P3 juga yang paling dilihat juga asas manfaat lah ya. Asas karena memang di dalam 6 prinsip perjuangannya ya ada asas musyawarah, ada juga asas-asas seperti menghindarkan kerusakan lebih utama daripada mengambil manfaat, itu darul mafasid muqaddamun ala jalbi maslahat dan lain sebagainya. Jadi jangan hanya dilihat dari satu fakta itu saja. Kalau dilihat dari fakta itu saja, maka dulu Pak Harso jadi PLT Ketua Umum. Tidak sah juga ya? Itu. Dan bikin muktamar juga nggak sah jadinya kemudian. Saya ingin tanya Pak Arsul, ini kan di sisi lain kita belum dapat responnya dari Pak Harso. Tapi kalau dari orang-orang di sekitarnya, Pak Soeharto mengatakan bahwa beliau akan melakukan perlawanan. Nah ini bagaimana langkah teman-teman dari pengurus kalau misalnya nanti Pak Soeharto tidak terima dengan pencopotannya yang sepihak, kemudian melakukan perlawanan, langkahnya apa? Ya, jadi yang pertama itu kan ada mungkin 1-2 orang. Cobalah ditanya sama Sekjen P3 Pak Arwani atau Mafi ya. Kemudian ini ya kalau kita mau bicara yang paling dekat dengan Pak Harso ya Pak Sekjennya. Kemudian Pak Zainud Tauhid coba ditanya. Kalau orang yang merasa dekat dengan Pak Soeharto dan kemudian nafsiri sendiri saya kira enggak. Pak Soeharto itu sudah lama berpartai. Beliau itu tahu persis lah ya bagaimana ini akan harus diselesaikan dan beliau ketika menerima amanah sebagai PLT Ketua Umum dan kemudian menjadi Ketua Umum di Muktamar, beliau mengatakan, mudah-mudahan beliau masih ingat ketika mengajak saya makan siang di
restoran nelayan ya di Wisma Nusantara, dia mengatakan bahwa saya ini sebetulnya sudah tidak mau ngurus partai saya di sisa usia saya yang sudah terkategori tua ini, ingin ya momong cucu lah, gitu loh. Itu sudah sampai seperti itu. Hanya karena waktu itu teman-teman meminta dan kemudian kami sepakati. Karena itu pemilihan Pak Soeharto itu dengan aklamasi, bukan dengan voting. Karena itu salah satu syarat Pak Soeharto bahwa beliau hanya berkenan untuk menerima amanah itu kalau aklamasi pada saat itu. Ya. Jadi kita harus lihat juga, saya kira niat ya, kemudian kelapangan hati beliau. Saya punya keyakinan bahwa beliau itu tidak akan melakukan perlawanan yang kemudian akan merusak partai. Percayalah itu ya. Tapi bahwa ada satu dua yang lebih galak dari Pak Soeharto-nya ya itu biasalah di partai politik. Artinya Anda punya keyakinan bahwa Pak Soeharto tidak akan melakukan perlawanan. Apakah sudah ada komunikasi ataupun pernyataan, mungkin informasi kepada Anda bahwa Pak Soeharto akan mengumumkan pengunduran dirinya, begitu? Iya, Pak Soeharto hari ini berkomunikasi dengan sejumlah teman ya. Antara lain bertemu, saya sebutkan saja dengan Mas Romahur Muzi, mantan Ketua Umum, Mas Romi yang berperan menjadi mediator lah ya, untuk menyelesaikan, mendamaikan semuanya ya. Dan insya Allah Mas Romi diterima oleh semuanya lah. Jadi poinnya apa setelah Mas Romi menjadi komunikator ataupun mediator dengan Pak Soeharto, antara Pak Soeharto dengan teman-teman pengurus, apakah kemudian sudah ada titik terang bahwa Pak Soeharto mau legowo mengundurkan diri demi kepentingan partai atau bagaimana, Pak? Insya Allah, tunggulah supaya ada kasih bocoran sedikit nih, Pak. Ya. Nanti seri berikutnya itu insya Allah Pak Soeharto bertemu dengan Pak Mardiono. Cuma sabar dulu lah. Itu kapan Pak Soeharto akan ketemu Pak Mardiono? Hari ini. Pak Mardiono ketemu Pak Soeharto kapan kira-kira, Pak Arsul? Iya, yang jelas dalam minggu inilah insya Allah. Artinya episodenya masih panjang ya. Saya mau ke Mas Adi. Mas Adi, dengan adanya friksi, kita menyebutnya friksi kalau Pak Arsul mengatakan ini akan ada titik temu begitu ya antara Pak Soeharto dengan Pak Mardiono. Tapi saya sebutnya friksi. Dengan adanya friksi di tubuh Partai Kabah di P3, apakah kemudian akan berpotensi menggerus elektoral dan membuat P3 terancam sulit lolos ke DPR? Karena meskipun pemilunya masih 2 tahun lagi, tapi kan friksi-friksi itu akan bertahan lama menjelang pemilu legislatif nanti, Mas Adi. Ya, ada satu istilah misalnya, dalam perang itu yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Saya tidak mau membayangkan itu terjadi pada P3 ya. Tapi yang jelas konflik itu biasanya merusak insoliditas atau merusak soliditas kader-kader partai. Karena apapun judulnya, per hari ini kita bisa saksikan ada dualisme ketua umum. Pertama, Soeharto yang masih ada loyalisnya, kemarin kan dibela oleh Pak Saifullah Tamliha bahwa acara di Banten itu dianggap ilegal. Per hari ini, Pak Mardiono dibela oleh Bang Arsul, dianggap sebagai PLT yang sudah memenuhi quorum keinginan pengurus rapat harian. Ini menunjukkan secara politik sudah ada 2 mazhab. Ada 2 matahari di internal P3 saat ini. Nana, bayangkan kalau konflik internalnya betul misalnya ini selesai. Karena ada mediator sama Mas Romi misalnya. Ya selesai. Tapi konflik selesai di mana-mana itu agak. Biasanya ada resistensi dan perlawanan. Pertama soal legalitas mereka sebagai ketua umum. Nanti pertarungannya kalau kita mengacu pada undang-undang partai politik, ini mesti diselesaikan di Mahkamah Internal Partai. Tapi kalau melihat kecenderungan konflik partai, semua konfliknya berujung pada pengadilan. Saya membayangkan karena ini pertarungan politik Pak Soeharto, rasa-rasanya Pak Soeharto juga akan melakukan kickback gitu ya terhadap upaya-upaya pergantiannya sebagai posisinya ketua umum P3 dalam konteks ini. Mungkin Bang Arsul tidak membayangkan itu saat ini, tapi ke depan sepertinya Soeharto, apalagi posisinya sebagai menteri saat ini, tentu ingin mempertaruhkan kredibilitasnya. Karena apapun judulnya, diberhentikan di tengah jalan, itu menjadi presiden yang nggak bagus. Itu buruk, gagal sebagai pemimpin. Dan ini tentu akan berimplikasi sebagai figur Pak Soeharto di menterinya Pak Jokowi. Bagaimana mungkin kinerjanya di menteri itu bagus, kalau memimpin partai aja sudah dianggap cacat. Ini yang saya kira, untung konflik ini terjadi 2 tahun jelang pemilu. Kalau ini konfliknya tahun depan agak sulit bagi P3.
untuk melakukan recovery dan konsolidasi. Baik. Tapi sekali lagi, apakah konflik ini bisa diselesaikan dengan islah politik melalui mahkamah partai sesuai dengan undang-undang partai, ataukah justru akan berlarut-larut seperti konflik yang terjadi pada Partai Demokrat? Saya menghitung betul konflik Partai Demokrat itu soal legal itu ya, itu hampir setahun lebih, dan itu menguras begitu banyak energi, stamina oleh elit dan para kader-kader partai. Baik, jadi Mas Adi, bagaimana manajemen konflik yang dimiliki oleh P3, Bang Arsul versus kira-kira begitu, Pak Soeharto untuk menyelesaikan ini, apakah cepat, sedang, ataukah justru berlarut-larut? Baik. Kalau berlarut-larut, kondisinya ini tentu tidak menguntungkan bagi P3. Karena tahun depan orang sudah mulai sibuk bagaimana merapatkan barisan, menangkan pertarungan. P3 dalam konteks ini tentu tidak khawatir. Karena kalau kita melihat tren survei misalnya, memang P3 merupakan salah satu partai yang terancam tidak lolos batas parlemen di 2024. Alarm bagi P3, konfliknya harus selesai, apapun endingnya. Yang jelas konflik itu tidak akan menguntungkan partai yang bersangkutan. Oke, jadi kalau menurut Mas Adi, Pak Suharto Mono Arfa tidak akan diam begitu saja, akan melakukan kickback begitu ya, karena ini soal pertaruhan politiknya. Dan apakah kemudian P3 bisa menyelesaikan ini secara islah, kita nggak tahu. Tapi saya ingin tanya ke Pak Arsul, pertanyaan terakhir. Pak Arsul, apakah kemudian ada jaminan jika Soeharto ini dicopot, kemudian kepengurusan baru dipimpin oleh Pak Mardiono, maka elektoral P3 akan membaik dan lolos threshold? Ini kan nggak ada yang tahu, Pak. Pertama, Nana, sekali lagi saya pribadi punya keyakinan bahwa Pak Arsul ini orang yang punya jiwa besar, ya, orang yang akan menempatkan kepentingan partai di atas kepentingan katakanlah pribadi beliau atau pendukung-pendukung beliau kalaupun ada, begitu ya. Nah, kewajiban kami, Nana, sebagai pengurus pemegang amanah partai adalah berikhtiar. Melakukan hal-hal yang lebih berat, yang lebih baik lagi, lebih intensif lagi, lebih masif lagi untuk memperbaiki popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas P3 sebagai partai politik. Jadi kata kuncinya adalah ikhtiar dan kewajiban kami. Tapi kami percaya ini selalu dikatakan Pak Harso bahwa hasil itu tidak akan mengkhianati ikhtiar. Gitu. Ya, jadi kita tunggu saja nanti bagaimana proses islahnya, karena kabarnya Pak Soeharto akan bertemu dengan Pak Mardiono. Apakah kemudian Pak Soeharto akan ikhlas begitu saja merelakan posisi ketua umumnya ini dihentikan di tengah jalan ataupun diganti tengah jalan kemudian diberikan kepada Pak Mardiono, dan apakah kemudian Presiden nantinya akan memberikan restu kepada Ketua Umum P3 yang baru, kita tidak tahu karena perjalanan politiknya masih panjang. Semoga semuanya bisa berakhir baik-baik saja bagi Partai Kabah. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Wakil Ketua Umum P3 Pak Arsul Sani dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno. Saya selalu Pak Arsul dan juga Mas Adi. Aman. Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.